Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i, imam mazhab dengan pengikutnya terbanyak di Indonesia. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin bin Abdul Yasib bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang keturunan Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir di Pakistan pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah di Mesir. Imam Syafi'i memulai perjalanannya menuntut ilmunya dengan belajar, membaca, menulis, dan menghafalkan Al-Quran dari ibunya yang bernama Fatimah. Ia merupakan sosok ibu ahli ibadah yang sangat cerdas. Setelah Imam Syafi'i lahir, Fatimah mengajak anaknya untuk pindah ke Mekah. Imam Syafi'i dibesarkan di Mekah oleh ibunya seorang diri karena ayahnya Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i telah meninggal di Gaza. Ibunya yang cerdas membimbing Imam Syafi'i membaca dan menghafalkan Al-Quran. Ketika menginjak umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah khatam dan menghafal Al-Quran. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, Imam Syafi'i melanjutkan dengan menghafalkan berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Aku menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur 7 tahun dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta pada umur 10 tahun. Ia melanjutkan studinya dengan berguru kepada Sufyan bin Umayyah, salah seorang ahli hadis Mekah yang pembesar tabi'ul tabi'in yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanzi, salah seorang ahli fikih Mekah, dan beliau juga merupakan pembesar tabi'ul tabi'in yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Ketika menginjak usia 13 tahun, yakin tepatnya pada tahun 163 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat Madinah menawarkan untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Ketika umur 15 tahun, beliau mendapat rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid untuk memberikan berfakta dan masalah agama. Pada tahun 184 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk diadili oleh Harun al-Rasyid
atas tuduhan pemberontakan terhadap kafilah Abbasiyah. Namun akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Aisabini yang merupakan murid terbaik dari Imam Abu Hanafi, yang pada saat itu menepati posisi kodik pada pemerintahan Abbasiyah. Setelah dibebaskan dari tuduhan tersebut, beliau menetap di Baghdad. Ia berguru kepada Muhammad bin Hasan As-Saibani tentang fikih Hanafi atau mazhab ahli rai sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Muhammad bin Hasan pada tahun 189, Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad menuju kota Mekah dan mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjid Haram. Pada saat itulah beliau mulai merintis mazhab sendiri yang berbeda dengan kedua gurunya, yaitu Imam Malik dan Muhammad bin Hasan. Setelah menetap selama 6 tahun di Mekah, Imam Syafi'i meninggalkan tanah suci dan kembali menuju ke Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Tujuan beliau kembali ke Baghdad adalah untuk mengembangkan dan menyebar luaskan mazhabnya. Setelah berada di Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang ulul fikih yang berjudul Al-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan mazhab Qadim. Beberapa murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Sulam Al-Kabil, Abu Ali bin Karabisi, dan Hasan Al-Zahfarani. Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat menuju ke Mesir untuk menyebar luaskan mazhabnya. Beberapa murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Yaqub Al-Buwaiti, Ismail Al-Muzaini dan Robi Al-Murazi. Ketika berada di Mesir, merevisi fatwanya dengan yang baru atau yang lebih dikenal dengan mazhab jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ulum. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga wafat pada tahun 204 Hijriah. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.